Selamat malam semuanya. Ini saya akan menampilkan hasil dari belajar saya dan mempresentasikan, yaitu mengenai blood gas analyzer atau alat menganalisa gas darah. Ini di sini nulis saya dari Sandika. Ini adalah salah satu mesin gas analyzer yang dibuat oleh Siemens. Untuk pengertian dan fungsinya, blood gas analyzer, analisa gas darah, merupakan salah satu alat diagnosis dan penata laksanaan penting bagi pasien untuk mengetahui status oksigenasi dan keseimbangan asam basanya. Untuk fungsi, digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah, seperti CO2, karbon dioksida, O2, oksigen, kemudian mengukur pH, dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorid. Untuk cara kerjanya sendiri, jadi cara kerja dari alat mesin blood gas analyzer itu gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui pemancaran sistem infrared, di mana akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi sinyal analog. Untuk penempatan alat blood gas analyzer itu ada di ICU dan laboratorium. Untuk di bawah ini ada salah satu gambaran tentang alat blood gas analyzer, di mana ada bagian elektroda, sensor modul, valve modul, dan bagian detailnya. Jadi masih banyak bagian-bagian yang ada di dalam mesin. Untuk spesifikasi alat blood gas analyzer di BG10 dan BG series, saya mengambil tipe ini itu yang untuk sebelah kiri mereknya YM, nomornya JBG10 atau sepertiga parameter. Cara kerjanya dalam proses mengotomatiskan sertifikat CE ISO dan display layar berupa LCD beratnya 7 kg, bahasanya bahasa Inggris dan Cina. Untuk BG series ada beberapa fitur yang ada. Di sini ada BG10 terdapat 3 parameter, BG20 terdapat 6 parameter, BG30 terdapat 7 parameter. Ini alatnya automatic calibration. Outputnya thermal printer option, jadi bisa atas nanti ada printer thermal. Terus memorinya mencakup sampai 1000 test result atau 1000 hasil tes. Untuk elektrodanya bisa mencapai 1-2 tahun. Untuk pengoperasian alat, nyalakan power on yang pertama itu, kemudian setiap kali menghidupkan alat, kalibrasi dengan menekan calibrate dan enter. Akan kalibrasi secara otomatis, akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Di alatnya ada kalibrasi otomatis. Kemudian pemeriksaan sebelum melakukan, tekan status. Jadi setelah kalibrasi tekan status untuk mengetahui kondisi apakah kondisinya oke atau belum. Apabila oke, langsung bisa diperiksa. Apabila belum,
melakukan kalibrasi. Kemudian, apabila alat sudah dalam kondisi ready untuk menganalisa, tekan analyzer. Selang penghisap sampel akan keluar secara otomatis, kemudian masuk sampel bersamaan, tekan analyzer. Sampai terhisap secara otomatis, selang akan masuk sendiri. Lakukan daftar isian yang terlihat di layar monitor. Sampel ID, ada beberapa ini yang bakal tertampil di layar monitor. Sampel ID, HB, suhu badan, jenis sampel. Jika sudah, kemudian clear 2 kali. Untuk selanjutnya, alat akan menghitung secara otomatis dalam waktu relatif cepat. Hasil akan keluar melalui printer. Untuk perawatan, yang pertama itu hisapkan protein removing sample. Lakukan berulang-ulang kali jika terjadi troubleshooting. Cek baterai sebelum digunakan. Membersihkan tumpuan darah di sekitar mesin gas darah dengan tisu disinfektan. Penggantian regen S1 saat botol kosong. Penggantian botol bekas bila sudah habis menjadi penuh. Penggantian gulungan kertas thermal di printer jika habis. Untuk selanjutnya ada analisis teknis. Analisis teknis ini berupa kayak troubleshooting, terus bagaimana solusinya. Itu yang pertama, jika CADKL dan CL overflow, solusinya bersihkan aspirasi sistem. Terjadi sumbatan, melakukan penggantian inner solution ion elektroda. Kemudian jika pipetnya tidak menghisap, no sample, solusinya bongkar dan bersihkan. Dan untuk selanjutnya, jika nilai tidak sesuai atau nilainya tinggi, rendah yang dihasilkan, maka lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Kemudian jika parameter gagal pada level QC, kotak layar akan berwarna abu-abu dan ada tanda silang merah di dalamnya. Solusinya masuk ke penganalisis, lalu sentuh tombol lakukan QC untuk siap. Kemudian jika parameter gagal dikalibrasi, maka akan muncul kayak gagal pada level QC, di mana layar akan berwarna abu-abu dan memiliki tanda silang merah. Solusinya masuk menganalisis, lalu sentuh tombol atau tekan tombol kalibrasi. Ini memulai kalibrasi otomatis untuk parameter tertentu. Untuk pencatatan, saya mencatatkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan gas analyzer. Untuk yang pertama, tindakan harus dilakukan oleh perawat yang sudah terlatih. Tindakan fungsi arteri tidak boleh dilakukan oleh orang yang sembarangan. Spuit yang digunakan untuk mengambil darah sebelumnya diberi heparin untuk mencegah darah membeku. Kaji ambang nyeri klien. Jika klien atau pasien tidak mampu menoleransi nyeri, berikan anestesi lokal. Untuk memastikan apakah yang keluar darah vena atau darah arteri, lihat darah yang keluar. Apabila keluar sendiri tanpa kita tarik, berarti itu darah arteri. Selanjutnya, apabila darah sudah berhasil diambil, goyangkan spuit sehingga darah tercampur rata dan tidak membeku. Lakukan penekanan yang lama pada bekas area insersi aliran arteri lebih deras daripada aliran vena. Itu ini yang terakhir adalah penerapan K3 dalam menggunakan
atau yang harus diperhatikan juga dalam menggunakan alat atau merawatnya, alat broadcast analyzer. Penerapan ketiganya adalah sarung tangan harus dipakai saat menangani pasien. Harus selalu memakai sarung tangan, jangan melakukan tanpa menggunakan sarung tangan atau dengan tangan panjang. Kemudian, tindakan pencegahan yang tepat harus dilakukan saat menangani jarum suntik dan jarum untuk menghindari benda tajam. Terus, limbah harus dibuang ke tempatnya. Jangan dibuang sembarangan, karena itu kan ada mungkin jarumnya, bahaya, terus darah, ada bakteri-bakteri yang mungkin berbahaya. Kemudian, alat harus dibersihkan hanya dengan kain lembab yang lembut dan lap disinfeksi. Begitulah presentasi dari saya mengenai mesin broadcast analyzer. Terima kasih sebelumnya. Jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.